Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, kita akan mendengarkan renungan. Marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Nas renungan saat ini tertulis dalam 1 Yohanes 1 ayat 2. Hidup ini telah dinyatakan dan kami telah melihatnya, dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Demikian firman Tuhan. Menjadi saksi Kristus. Berbicara tentang saksi, saksi biasanya dihadirkan dalam persidangan. Tujuannya untuk memperkuat pembuktian perkara tentang hal apa yang dilihat, didengar, diperhatikan, atau dialaminya sendiri. Terkadang muncul juga saksi palsu yang tidak dapat menceritakan kejadian yang sebenarnya. Bisa jadi ia takut bersaksi jujur karena ia akan dianiaya atau hidupnya tidak aman jika ia mengatakan yang sebenarnya. Namun ada juga saksi yang rela disuap karena ia membutuhkan uang, sehingga terjadilah pembelokan akan kebenaran itu sendiri. Sama seperti hal yang terjadi belakangan ini di pengadilan. Dengan mudah seseorang mengatakan, "Saya tidak tahu yang mulia," untuk tidak menceritakan apa yang sebenarnya. Saudara-saudari yang terkasih, bukan hal yang demikian yang patut dicontoh sebagai saksi Kristus. Namun sebagai saksi Kristus, hendaklah kita memiliki komitmen, konsisten, dan memiliki dasar yang teguh bahwa apa yang kita lakukan, tujuan hidup kita hanyalah untuk Tuhan. Jadi lakukan dan katakanlah yang benar. Walaupun banyak rintangan dan ancaman sebagai saksi Kristus memberitakan yang benar, yang adil, namun tetaplah berjuang dan bertahan pada kebenaran. Sebenarnya Kristus sudah lebih dulu mengalami rintangan dan ancaman saat ia memberitakan yang benar dan adil, memberitakan apa yang menjadi kehendak Allah Bapa. Namun ketekunan dan ketaatannya lah yang membuat ia menang. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam nas ini kita melihat bahwa Rasul Yohanes menjadi saksi Kristus. Ia konsisten sebagai saksi Kristus meski banyak penganiayaan yang bergejolak saat itu kepada setiap pemberita Injil. Namun ia tetap setia bersaksi dan memberitakan tentang hidup yang kekal. Perjuangan Yohanes sebagai saksi Kristus juga dilanjutkan oleh orang-orang yang sudah mendengarkan pemberitaan, agar setiap pemberitaan Injil itu tidak berhenti pada diri kita, namun tetap dilanjutkan sampai saat ini oleh pelayan gereja. Ternyata itu pun tidak cukup. Maksudnya, siapapun yang sudah menerima terang Injil juga harus membawa firman itu dimanapun berada. Di mana ada orang Kristen berada, disitulah kebenaran, keadilan, dan firman Allah dinyatakan melalui setiap apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan. Melalui pengalaman iman juga, ternyata kita mampu menjadi saksi Kristus di tengah-tengah kehidupan yang krisis kedamaian, kejujuran, kebaikan. Kita harus lebih semangat bersaksi dan memberitakan Kristus. Sebagaimana disampaikan dalam Matius 5 ayat 10, "Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga." Kiranya melalui pemberitaan setiap umatnya, pemberitaan yang kita lakukan melalui aktivitas kita setiap hari, semakin banyak orang yang mengenal Kristus dan percaya kepadanya sampai kepada kehidupan yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang baik yang bertata di dalam kerajaan sorga, terima kasih ya Tuhan karena hikmat daripadamu Engkau curahkan kepada kami,
yang menjadikan kami sebagai saksi-Mu. Berkati kami Tuhan, mengerjakan aktivitas kami. Di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Salam sehat, Tuhan memberkati kita.